Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam adik-adikku semuanya yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Oke, kali ini kakak akan melanjutkan materi tentang dinamika gerak ya. Dinamika hari ini kita akan bahas dinamika gerak rotasi. Berikut konsep atau teorinya dan contoh soalnya ya. Oke, adik-adikku sekalian, yuk kita lihat dinamika gerak rotasi. Oke, kita geser dulu ya. Kita geser agak lebih maju. Oke, sambil kita lihat kira-kira tercover nggak tulisan kakak ya. Dinamika gerak rotasi. Dinamika gerak rotasi. Ilmu yang mempelajari gerak rotasi dan penyebab gerak rotasi itu apa? Itulah dinamika gerak rotasi. Kita tahu gerak rotasi adalah gerak berputar adik-adikku ya terhadap sebuah sumbu tertentu. Oke, dasar pengerjaan dari soal tentang dinamika gerak rotasi adalah hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton, sigma F M kali A, massa kali kecepatan, dan juga sigma torsi, momen inersia kali apa? Ya, momen inersia kali alfa. Nah, ditambah lagi nanti satu lagi tentang torsi, yaitu torsi adalah gaya kali lengan gaya. Ya, dengan syarat antara gaya dan lengannya harus tegak lurus, nggak boleh nggak tegak lurus ya. Kalau nggak tegak lurus gimana kak? Harus kita buat tegak lurus. Bagaimana caranya nanti kita mentegak luruskan? Oke, nanti kita lihat ya di soalnya. Oke, ini adalah rumusan-rumusan untuk mencari soal-soal tentang gerak rotasi ya, tapi tidak semuanya juga deh kepake deh ya. Kadang-kadang kita hanya pakai ini, atau mungkin juga kita pakai dua-duanya, ini sama ini, tergantung nanti soalnya seperti apa. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Kalau misalkan ada soal yang memakai ini dan memakai ini ya, dan juga memakai ini ya. Oke, kita lihat soalnya begini. Kakak bikin aja di sini, kita geser dulu deh. Oke, kita geser ya. Oke, nah kita geser, kita naikin dulu. Naikin. Nah, contoh soalnya seperti ini deh. Jadi ada sebuah katrol, katrolnya katrol tetap, jadi dia nggak bisa bergerak turun karena di sini dibatasi ya, diikat lah gitu. Nah, kemudian ada sebuah tali yang dililitkan di pada katrol ini. Oke. Wow, kita tarik dulu ya. Kita cari spidol yang nyata, yang jelas. Oke. Ini sebuah tali ya. Kita perjelas lagi, ini sebuah tali warnanya merah ya. Tali ini menghubungkan antara dua benda bermassa ya. Bendanya kita bikin kotak aja ya deh. Sebetulnya bendanya bebas saja. Yang penting benda itu bermassa. Benda satu, ini benda dua. Nah, seperti ini. Ya, ini benda dua. Oke. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tentukan massa-massanya ya. Misalkan benda satu nih deh, ya, M1. Kakak bikin 1 kilogram ya. Benda duanya kakak buat 3 kilogram. Lalu massa katrol kakak bikin 2 kilogram. Oke ya, kita tahu deh
katrol itu adalah silinder pejal, ya. Jadi kalau bisa sih momen inersia dari silinder pejal kalian hafal deh. Momen inersia silinder pejal adalah setengah massa katrol kali jari-jari katrol dikuadratkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ambil di sini pusat katrol, inilah jari-jarinya deh ya, jari-jarinya. Oke. Kita misalkan jari-jarinya diketahui lagi adalah 10 cm. Gitu deh ya. Oke. Pertanyaannya adalah satu adalah berapa percepatan benda satu, berapa percepatan benda dua, ya. Pertanyaan gini, percepatan benda satu berapa, percepatan benda dua berapa, dan percepatan putar atau percepatan sudut katrolnya berapa, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, dan bisa jadi adalah tegangan tali berapa di katrol 1, berapa tegangan tali di katrol 2, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Baik, kalau begitu caranya adalah apa yang kita lakukan pertama kali? Yang kita lakukan adalah buat gaya-gayanya yang bekerja pada sistem ini, ya. Apa saja sih gaya-gayanya? Satu, yang jelas nih, benda ini punya berat, ya. Kita gambar gini. Beratnya namanya W1. W1 adalah M1 kali gravitasi. Oh, kita geser dulu deh ya. Oke. Juga begitu, benda 2 punya berat, namanya W2. W2-nya adalah massa bendanya kali gravitasi. Nah, kebetulan deh, bukan kebetulan ya. Kemudian maksudnya ya, kemudian ini ada tegangan tali ya, kita gambarkan deh ya. Tegangan tali 1 untuk benda 1 kita gambar begini. Tegangan tali 1 untuk katrol seperti ini, yang bekerja pada katrol. Begitu juga ya, ada T2 yang bekerja pada benda, ada T2 yang bekerja pada katrol. Nah, karena katrolnya berotasi deh, ya, maka tidak berlaku T1 sama dengan T2. Justru karena dia berotasi, berlaku begini, ya, T1 itu tidak sama dengan T2. Karena kalau sama dia nggak akan berputar katrolnya, ya. Justru berputar ketika T1 tidak sama dengan T2, ya. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah lengkap kita menggambar gaya-gayanya, masukin ke persamaan-persamaan deh, ya. Masukin ke persamaan-persamaan benda-benda mana yang melakukan gerak translasi, gerak lurus, kita pakai persamaan ini, sigma F. Ini pertanyaan semua deh ya. Oke. Lalu benda yang bertranslasi adalah benda 1, benda 2, kita pakai persamaan ini, sigma F M kali A, gitu ya. Terus kemudian yang berotasi katrol, kita pakai persamaan torsi, sigma torsi sama dengan momen inersia kali alfa, ya. Oke, gitu deh ya. Nah, ada rumus bantuan deh bahwa hubungan antara A dan alfa, percepatan linier dan percepatan sudut adalah percepatan linier adalah percepatan sudut kali jari-jari. Nah, gitu ya rumus bantuannya. Oke, baik. Sekarang kita lakukan apa? Kita pakai kira-kira yang bekerja pada benda 1 sigma F-nya apa saja, yang bekerja pada benda 2 sigma F-nya apa saja, yang bekerja pada katrol sigma torsinya apa saja. Oke ya. Jadi kalau kita perhatikan benda 1 deh, ya, kita benda 1 dulu kita lihat ya. Maka kita boleh menuliskan begini, sigma F sama dengan M1 kali A1 ya. Oke, nanti di mana A1-nya itu dia sama dengan A2 deh. Tapi nggak apa-apa, kita tulis dulu ya. Oke. Terus ketika kita memperhatikan benda 2, maka sigma F-nya adalah M2 kali A2. Nah, seperti itu ya. Ini dengan ketentuan D, A1 sama dengan A2. Kita misalkan A ya. Oke, lalu kalau kita pakai katrol deh, kita perhatikan katrol, maka sigma torsi
adalah momen inersia katrol, ya, silinder benda beja dikali alfa, putaran sudut dari katrol, ya, percepatannya. Oke, ini yang kita mau terapkan di masing-masing bendanya, ya. Oke, nah sebelumnya kita memakai rumus ini deh, bagaimana cara memakai rumus ini? Kita harus tentukan dulu deh arahnya, ya, arah masing-masing bendanya. Arahnya kemana gerakannya? Misalkan gini deh, kalau benda 2 kan kalau bisa kita pastikan kalau benda 2 itu dia bergerak turun ke bawah deh, ya. Kenapa? Karena dia lebih berat. Ya, dia bergerak turun ke bawah dengan percepatan A. Sementara benda 1 dia akan ditarik ke atas dengan percepatan A, ya. Nah, dari arah-arah ini kita bisa menentukan plus minus dari gaya-gaya yang bekerja pada benda, ya. Oke, perhatikan deh ya nih, ya, perhatikan. Baik, sekarang kita terapkan ya. Yuk kita lihat dulu benda 1, maka persamaannya jadi gini deh. Oke ya. Persamaan untuk benda 1 sigma F nih. Sigma F sama dengan M1 kali A. Ya, kita bikin aja A1-nya adalah A. Oke. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda 1 deh? Yaitu T1 dan W1. Tulis saja begini, T1 dan W1, ya, sama dengan M1 kali A. Oke. Sekarang kita lihat T1 apakah plus apakah minus, W1 apakah plus apakah minus. Dilihat aja deh, kalau misalkan T1 searah-arah gerak nih, ya, gerakannya kan ke atas. T1 dalam hal ini arahnya ke atas, ini kita masukin positif. Sementara W1 arahnya berlawanan gerak, kita masukin negatif. Nah, dapatlah kita persamaan 1, ya kan? Oke, kita tulis. Itulah persamaan 1 yang kita lihat, ya, ketika kita memperhatikan benda 1. Oke, sekarang kita masukkan lagi persamaan untuk benda 2 sama dengan sigma F M2 kali A. Oke, kita lihat lagi gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda 2. Wow, nggak kelihatan ternyata. Oke, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda 2? Ternyata di benda 2 gaya-gaya yang bekerja adalah ada T2, ya, ada W2. Tulis aja dulu deh, ada T2, ada W2, sama dengan M2, ya, M2 kali A. Lalu kita perhatikan arahnya deh, ya. T2 ternyata kalau kita lihat dari gambar ini melawan arah geraknya deh. Geraknya kan ke bawah, T2 ke atas. Berarti kalau begitu T2-nya kita minuskan, ya kan? Oke, kita minuskan. W2-nya gimana? W2-nya ternyata searah-arah gerak, ya. Oke, berarti W2-nya kita pluskan. Nah, dapatlah kita persamaan 2. Oke, apakah bisa menyelesaikan pertanyaannya, yaitu A? Kita lihat deh, ya, apakah dari 2 persamaan ini kita bisa mencari A-nya. Nah, kita lihat dulu deh, ya. Oke, ternyata kita nggak bisa langsung mencari A-nya dari sini, ya. Kenapa? Karena kita masih ada variabel lain yang belum diketahui, T1 berapa, T2 berapa, ya. Bagaimana caranya kalau begitu? Nah, kita buat persamaan yang ketiga deh, yang kita dapat dari sigma torsi. Sigma torsi sama dengan momen inersia kali alfa, ya. Oke, sigma torsinya apa aja sih? Nah, sigma torsi adalah gaya kali lengannya. Nah, ini kita lihat T1 gayanya lengannya R, ya. T2 gayanya lengannya R, T1 gayanya lengannya R. Jadi kita masukin di sini, ya. T2 gayanya lengannya R dikurang T1 lengannya adalah R juga. Nah, ini momen inersia kita masukin di setengah, ya, massa katrol, gitu ya. R kuadrat, ini rumusnya, ya, rumus momen inersia. Alfanya kita ganti dengan A per R. Nah, seperti itu deh, ya.
Oke, alfanya kita ganti dengan A per R. Nah, dari sini kita bisa kita sederhanakan lagi persamaan ini deh. Ya, T2. Oke, kita geser. Nah, T2 R-nya kita keluarkan ya, Dek ya. T2 dikurang T1 sama dengan setengah massa katrol ya. Ini R kuadrat di sini sama ini R habis R A. Nah, gitu ya. Dan juga ini masih bisa kita sederhanakan, Dek. Ini ternyata bisa kita coret. Oke, sehingga kita dapatkan persamaan 3, yaitu T2 dikurang T1 sama dengan setengah kali massa katrol dikali A. Kita tulis persamaan 3. Nah, dari ketiga persamaan ini kita olah deh ya. Kita olah untuk mendapatkan A. Caranya gimana? Caranya adalah kita susun ulang persamaan-persamaan itu deh ya. Misalkan seperti ini. T1 dikurang W1 sama dengan M-nya kita masukin aja deh ya. Jangan deh. Nanti aja ya, M1 kita masukin kemudian. Nah, gitu ya. Ini dari persamaan 1. Nah, terus dari persamaan 2 kita tulis lagi min T2 ditambah W2 sama dengan M2 kali A ya. Oke, begitu juga nih yang tadi kita dapatkan ini kita taruh di bawahnya deh. T2 dikurang T1 sama dengan setengah massa katrol kali A. Yeay. Ya, setelah kita susun gini deh, bagaimana kita cara mendapatkan A? Kita jumlahin aja deh ya, kita jumlahin semuanya nih. Kiri kanan kita jumlahin. Nah, ternyata kalau bagian kiri kita jumlahin deh, ini habis nih. Ini habis sama ini ya. Ini juga gitu, ini sama ini habis. Sehingga di bagian kiri hanya tersisa W2 dikurang W1, W2 dikurang W1. Nah, gitu ya. Itu di bagian yang kiri. Di bagian yang kanan deh, ini bisa kita faktorin, kita keluarin ya. Percepatannya sama dengan kita keluarin, kita masukin ke kurung M1, kita masukin ke kurung M2, kita masukin ke kurung setengah kali massa katrol. Nah, seperti itu. Wah, nggak kelihatan ya. Oke, seperti itu. Setelah kita jumlahkan kiri kanan, kiri dapatnya ini, kanan dapatnya ini, A nya kita keluarin ya. Oke, dengan demikian kita dapatkan berapa percepatannya. Percepatannya adalah A sama dengan W2 dikurang W1 per ya, kurung buka kurung M1 ditambah M2 ditambah setengah massa katrol. Inilah A-nya ya. Oke, kalau A-nya dapat deh, pertanyaan berikutnya adalah baik A1 maupun A2 sama dengan AD ya. Jadi baik A1 maupun A2 sama dengan A. Pertanyaan berikutnya adalah berapa percepatan sudut. Nah, kalau A sudah dapat deh, kalau A sudah dapat, maka persamaan sudut, percepatan sudut bisa kita cari, yaitu ada hubungan antara A dengan percepatan sudut kali jari-jari. Jadi percepatan linear sama dengan percepatan sudut kali jari-jari. Jadi percepatan sudut adalah A dibagi R. Nah, kita masukin nanti nilai ini ya. Kita masukin nanti nilai berapa? Dapat kita yang kedua ya. Terus kemudian berapa tegangan tali T1, berapa tegangan tali T2. Nah, kalau percepatan udah kita dapat deh, kita bisa mencari berapa tegangan T1 ya. Berapa tegangan T2? Bagaimana? Kita kembalikan aja ke rumus yang ada T1-nya, yang ada A-nya. Ini dia. Kita kembalikan ke rumus ini. Ya. T1 yang ditanya, W1 ada, M1 ada, A sudah ada. Yang kita dapat dari sini ya. Oke, jadi kita kembalikan lagi. Kita dapatkan ke T1 ya, W1 sama dengan nggak kelihatan. Sama dengan M1 kali A, sehingga T1 kita dapatkan sama dengan M1 kali A ditambah W1. Semua sudah ada nilainya ya. M1 sudah ada, A-nya ada, W1 ada, yaitu massa benda 1 kali gravitasi. Ini adalah massa benda 1
kali gravitasi. Kita tahu gravitasi kecepatan bumi, ya, gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sorry, kurang cakep nih deh ya. Oke, 10 meter sekon kuadrat. Oke, dapat T1. Bagaimana untuk mencari T2? Kita kembalikan lagi ke rumusnya deh. Rumus yang kita bentuk tadi, ini dia. Ya, min T2. Oke. Min T2 ditambah W2 sama dengan M2 kali A, ya. Sehingga kita dapatkan dari sini T2 adalah sama dengan W2 dikurang M2 kali A. Oke, lagi-lagi W2-nya bisa kita cari lewat M2 kali gravitasi. Oke, itulah konsep atau teori tentang dinamika gerak rotasi, ya, yang kita jelaskan lewat soal, ya. Karena biasanya kalau misalkan kita menjelaskan teori lewat soal itu lebih mudah dipahami deh, ya, ketimbang kita menjelaskan teori tanpa contoh soal. Oke, adik-adikku sekalian semuanya, ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal dan teori yang lain lagi. Bye.